Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas energi panas. Ya, energi panas. Bukan pas kalian lihat mantan kalian jalan sama orang lain ya, tapi energi panas yang ada di sekitar kita. Energi yang bikin kita tuh pengen setiap hari minum es teh mulu ya. Tapi asli, siapapun orang yang menemukan es teh di dunia ini tuh the best. Energi panas ini gak cuma bahas pas panas-panas doang, tetapi sampai ke hal kalian kalau misalkan pegang dan sentuh ini es teh, tangan kalian ngerasa dingin. Nah, itu juga termasuk energi panas loh. Kita bahas satu-satu. Singkirin dulu kita ini ya, es tehnya bikin pengen. Energi panas itu ada dua hal yang paling mempengaruhinya. Yang pertama, itu adalah suhu. Bukan ampun sepuh suhu, bukan ya. Tapi suhu atau seberapa panas dari suatu benda atau suatu lingkungan. Biasanya kita menggunakan termometer. Suhu adalah seberapa panas suatu benda. Kita bisa menyebutkan benda, lingkungan, atau apapun ya. Air juga termasuk bisa juga. Nah, kita gunakannya adalah termometer. Kemudian satu lagi yang harus kalian perhatikan, itu yang kedua adalah kalor. Nah, bedanya suhu sama kalor, suhu itu adalah seberapa panasnya. Tapi jika kalor itu total energinya. Total energi untuk menjadi energi panas atau total energi yang bisa kita lihat ketika benda itu berubah menjadi panas atau menambah panasnya. Atau kalor itu juga bisa kita artikan sebagai banyaknya energi yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk mengubah suhu suatu benda. Ya, suatu hal ya, tapi bisa benda, bisa lingkungan, dan sebagainya. Dan di sini catatannya adalah mengubah suhu. Jadi, suhu itu tidak hanya bisa bertambah panas, dan energi panas itu tidak hanya kita bilang soal panasnya, atau semakin panas suatu benda. Tapi, ketika terjadi penurunan suhu, maka menjadi semakin dingin, kita sebutnya sebagai dingin. Tapi itu juga merupakan suatu energi panas yang dikeluarkan. Jadi, poin pada energi panas ya, itu ketika suhu bertambah sedikit atau berkurang, maka terjadi pelepasan energi. Tapi yang kedua, ketika suhu bertambah, di situ terjadi penambahan energi atau pengikatan energi. Jadi, ketika suhu itu berkurang, maka terjadi pelepasan energi kan? Atau ketika suhunya itu berturun, ketika menjadi dingin, itu pada suatu benda itu akan melepaskan energinya. Ketika suhu itu bertambah, maka di situ terjadi pengikatan energi. Jadi ketika kalian memahami ini, kalian bakal tahu fungsi dari sebuah jaket itu bukan menghangatkan tubuh kalian. Atau sebenarnya itu bukan karena bahan-bahan yang dipakai itu jadi kalian jadi merasa hangat. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah energi panas dari dalam tubuh kalian itu tidak keluar. Atau kalor yang kalian dapatkan dari dalam tubuh, panas tubuh kalian itu tidak keluar. Itulah fungsi-fungsi dari jaket yang windproof atau ghost down. Ataupun kalian kalau misalkan ada yang tahu sleeping bag, itu fungsinya bukan untuk menghangatkan tubuh kalian, tetapi agar energi panas yang ada di dalam kalian itu tidak keluar, ditahan di dalam jaketnya atau di dalam sleeping bagnya, dan kemudian kalian akan merasakan hangat dari tubuh kalian sendiri, begitu. Oke, kita lanjut ke rumusannya atau persamaan-persamaan yang ada pada energi panas yang kita gunakan dalam fisika tentang energi panas. So, pada energi panas itu memiliki simbol yaitu adalah Q besar. Ini artinya adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas suatu zat. Ini adalah Q, di mana Q di sini dirumuskan sebagai M dikali dengan C dikali dengan delta T. Yang mana keterangannya Q adalah energi panas, M adalah massa dalam kilogram, kemudian C itu adalah kalor jenis. Kalor jenis di sini artinya adalah seberapa susah benda itu menerima ataupun melepaskan kalor. Atau juga disebut dipanaskan ya, menerima kalor. Nah, ini adalah kalor jenis. Setiap benda itu berbeda-beda. Dan biasanya di soal ataupun ketika kalian menjawab sebuah soal, biasanya kalor jenis itu sudah diketahui. Kemudian delta T, di mana T itu adalah temperatur atau suhu. Maka kalau misalkan delta, maka adalah perubahan suhu. Nah, jadi Q atau energi panas, kalor, itu kita ketahui dengan cara M, C, delta T. Atau massa dikali dengan kalor jenis, kemudian dikali dengan perubahan suhunya. Itu adalah bagaimana cara kalian untuk mencari banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan suatu zat ketika dia berubah suhu. Kemudian untuk energi panas, itu memiliki satuan adalah joule.
untuk massa kilogram, untuk C ataupun kalor jenis itu joule per kilogram derajat Celcius. Dan pada perubahan suhu kita gunakan adalah derajat Celcius. Untuk perubahan suhu sendiri itu bisa menggunakan derajat Celcius, Kelvin, Fahrenheit, atau apapun itu. Yang penting adalah pada perubahan suhunya. Berarti kita mencarinya selisih atau perubahan dari T2 min T1. Temperatur yang kedua dikurangi dengan temperatur awal atau T1. Atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Itu adalah delta T. So, begitulah cara untuk mencari energi panasnya. Kita langsung coba ke contoh soalnya aja biar kalian nggak bingung penerapannya kayak gimana. Oke, di sini kita punya kompor ya yang sedang memasak air. Nah, yang di soalnya itu adalah berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk memasak air 500 gram dari suhu 25 derajat Celcius ke suhu 100 derajat Celcius. Di mana C-nya sudah diketahui ya. C atau kalor jenisnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kita langsung saja tulis apa yang kita ketahui dari soalnya. Biasakan seperti itu. Diketahui massa dari air adalah 500 gram atau kita ubah ke kilogram adalah 0,5 kilogram. Kemudian dari suhu 25 derajat Celcius berarti kita ambil adalah T1 atau T0 sama aja. T awal adalah 25 derajat Celcius. Kemudian ke suhu berarti kan T2 ya. T2 100 derajat Celcius. Kita langsung saja cari delta T-nya adalah T2 min T1. Maka T2-nya adalah 100 dikurangi T1-nya adalah 25, maka kita dapatkan delta T-nya adalah 75 derajat Celcius. Sebenarnya kalian bisa masukkan delta T ini ke dalam rumusnya saja langsung. Tapi biar gampang kita pakai cara seperti ini aja. Oke, nanti tak tunjukkan kalau misalkan langsung masukkan ya. Oke, kemudian C-nya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Lalu apa yang ditanyakan adalah berapa kalor yang dibutuhkan. Kalor yang dibutuhkan berarti Q itu berapa? Jawab ya cara yang pertama, Q sama dengan MC delta T. Atau kalau saya biasanya MC delta T itu mencotot ya jembatan keledainya ya. Kalau saya biasanya mencotot MC delta T itu adalah Q atau kalor. MC delta T kita masukkan saja langsung nilainya. M-nya masanya adalah 0,5, C-nya 4200 joule, kemudian delta T-nya adalah 75. Oke, kita langsung kalikan saja dan hasilnya 157.500 joule adalah Q-nya atau kalor yang dibutuhkan. Jadi, kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut adalah 157.500 joule. Itu adalah kalor yang dibutuhkannya. So, tadi kalau misalkan kita mau delta T-nya itu kita tuliskan di rumusnya, kita bisa kayak cara langsung gini aja. Q sama dengan MC delta T. Nah, MC-nya kita masukkan aja nggak apa-apa, 0,5. C-nya juga masukkan. Kemudian delta T-nya dalam kurung dulu, T2 min T1. Baru kalian masukkan T2-nya dan kemudian masukkan T1-nya. Setelah itu kalian baru kurangi dan kemudian kalikan seperti tadi. Gitu. Cukup mudah bukan? Jadi hasilnya ya segini. 157.500 dan rumusnya pun mudah, mencotot, tinggal masukin aja. Kalaupun nanti yang ditanyakan adalah berapa air yang dimasak, ya tinggal dibolak-balik saja. Tinggal M-nya yang dipindahkan ke kiri dan Q-nya dipindahkan ke kanan. Ya, pindah-pindah ruas saja. Kalian harus belajar matematikanya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye bye guys.